Isu yang saya angkat adalah sulitnya melakukan pencarian arsip inaktif keuangan dalam pelayanan peminjaman arsip. Adapun tahap kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, membentuk tim digitalisasi arsip, kedua, menyusun SOP digitalisasi dan pencarian arsip inaktif, ketiga, melaksanakan proses digitalisasi arsip dan implementasi QR Code, yang terakhir melakukan sosialisasi dan evaluasi kegiatan digitalisasi arsip. Tahap 1. Melakukan konsultasi dengan mentor. Setiap rencana kegiatan dikonsultasikan dengan mentor agar langkah yang dijalankan sesuai arahan. Hal ini menunjukkan nilai loyal dan kompeten. Selanjutnya, melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Kegiatan ini penting agar setiap anggota memahami tugas masing-masing sehingga dapat saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan digitalisasi. Hal ini mencerminkan nilai kolaboratif. Selanjutnya, melakukan diskusi koordinasi awal dengan tim. Dalam kegiatan ini, tim bersama-sama membahas langkah kerja, kebutuhan sarana pendukung, serta strategi pelaksanaan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Tahap keempat, menyusun jadwal pelaksanaan. Penyusunan ini disesuaikan dengan waktu dan ketersediaan anggota tim. Dengan adanya jadwal ini, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Pada tahap ini, saya mulai menyusun draft surat keputusan. Draft SK ini nantinya menjadi dasar resmi pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari kepala badan. Tahapan yang terakhir yaitu melakukan pengesahan SK tim. Setelah melalui proses penyusunan dan perbaikan, SK tersebut kemudian diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Baprida. Dengan disahkannya SK ini, maka tim digitalisasi arsip telah memiliki dasar untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tahap pertama pada kegiatan kedua, yaitu konsultasi dengan mentor. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan arahan terkait ruang lingkup, isi serta format SOP. Kegiatan ini mencerminkan nilai loyal dan kompeten. Selanjutnya, melakukan studi literatur terhadap SOP yang sudah ada dan juga mempelajari peraturan yang terkait dengan penyusunan SOP. Kegiatan ini dilakukan agar SOP tersusun sesuai dengan standar dan kebutuhan unit kerja. Kegiatan selanjutnya yaitu menyusun draft SOP digitalisasi dan pencarian arsip. Penyusunan SOP ini dilakukan dengan memperhatikan alur kerja yang berlaku, ketentuan peraturan, serta kebutuhan unit kerja agar SOP yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman secara efektif dan terstandar. Selanjutnya, melakukan review terhadap SOP yang sudah dibuat. Review ini dilakukan bersama mentor dan juga salah satu anggota tim. Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau kembali, memberikan masukan, serta melakukan perbaikan agar SOP tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan instansi. Tahap terakhir pada kegiatan kedua yaitu pengesahan SOP digitalisasi arsip dan pencarian arsip inaktif oleh pimpinan, yaitu Kepala Baprida. Dengan disahkannya SOP ini, maka seluruh proses digitalisasi arsip memiliki pedoman kerja yang jelas dan terstandar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pada pengelolaan arsip keuangan. Langkah pertama yaitu melakukan koordinasi dengan tim. Dalam melakukan koordinasi, penulis serta anggota tim melakukan komunikasi yang baik agar apa yang dilakukan nanti dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini mencerminkan nilai harmonis. Koordinasi tim dilakukan sesuai dengan arahan pimpinan yang mana mencerminkan nilai loyal. Dalam mempersiapkan sarana dan prasarana seperti Google Drive, QR Code, penulis harus mampu memahami teknis pembuatan, pengelolaan file digital, dan keterhubungan sistem penyimpanan yang mana itu mencerminkan nilai adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam menyusun daftar arsip keuangan yang akan didigitalisasi, membutuhkan ketelitian,
bertanggung jawab. Kegiatan ini mencerminkan sikap bertanggung jawab atas data dan dokumen keuangan yang dikelola, yang mana mencerminkan sikap akuntabel. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan scanning terhadap arsip keuangan. Dalam tahap ini, salah satu nilai core value ASN yang diterapkan yaitu nilai kompeten. Ditunjukkan melalui ketelitian dalam proses scanning arsip keuangan, sehingga menghasilkan file digital yang sesuai dengan dokumen aslinya. Selanjutnya yaitu menyimpan hasil digitalisasi di dalam folder secara terstruktur. Nilai berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, karena dengan menyimpan hasil digitalisasi secara terstruktur dapat mempermudah pelayanan arsip. Selain itu, menyimpan hasil digitalisasi secara terstruktur di dalam folder agar mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk di dalam nilai akuntabel. Pada tahap ini, menerapkan nilai ASN yaitu adaptif, karena menyiapkan QR Code merupakan salah satu solusi untuk mempercepat pencarian arsip digital dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Tahap terakhir yaitu memasang label QR Code yang terhubung dengan daftar arsip digital. Pemasangan QR Code ini diharapkan dapat mempermudah dalam pencarian arsip. Pada tahap ini, penulis melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan ini memiliki nilai loyal, karena melakukan konsultasi dengan mentor sebagai bentuk kepatuhan dan loyalitas kepada pimpinan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi terkait penerapan digitalisasi arsip berbasis QR Code kepada pegawai Bapperida. Pada tahapan ini, saya melakukan sosialisasi dengan pegawai dan menerima masukan dari para pegawai, yang mana mencerminkan nilai ASN yaitu harmonis. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan simulasi pencarian arsip dengan QR Code. Pada tahapan ini memiliki nilai kolaboratif, karena bekerja sama dalam melakukan simulasi pencarian arsip dengan pengguna layanan, guna memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pegawai. Selanjutnya yaitu mengumpulkan feedback dari pengguna. Feedback dikumpulkan setelah kegiatan sosialisasi selesai. Tahap ini memiliki nilai ASN berorientasi pelayanan, karena dapat meningkatkan pelayanan kearsipan dengan cara mengumpulkan feedback dari pengguna sebagai bahan untuk perbaikan ke depannya. Itu lama sekali ya, berjam-jam bisa. Tapi dengan adanya digitalisasi arsip ini, aktualisasi Makdestu ini bisa membantu kami mencari arsip lebih cepat lagi, kalau perlu dalam hitungan menit. Harapan kami sih semoga aktualisasi ini terus berjalan ke depannya dan terus bisa diaplikasikan tidak hanya di keuangan saja tapi di bidang-bidang lain. Itu saja. Pada tahapan ini, melakukan evaluasi sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk ke dalam nilai akuntabel, dan memastikan bahwa kegiatan digitalisasi dilakukan dengan baik dengan melakukan evaluasi termasuk nilai kompeten dan juga nilai adaptif dapat dilihat dari melaksanakan perbaikan dari hasil evaluasi.